Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya Kak. Di sini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan seputar security attack. Ya, apa yang dimaksud security attack? Untuk seperti yang tadi yang sudah kita ambil dari topik pembahasan kali ini ya, apa itu security attack? Security attack atau serangan keamanan juga dikenal sebagai serangan keamanan cyber adalah tindakan yang dirancang untuk mencuri, mengubah atau menghancurkan data pada komputer atau elemen apapun dalam sistem informasi terorganisasi. Serangan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dari lokasi manapun. Jadi bisa oleh satu orang atau yang berkelompok. Nah, ini bisa diakses dari lokasi manapun dengan menggunakan berbagai taktik. Jadi ada beberapa cara-caranya, ada tekniknya dan juga prosedurnya. Nah, penjahat di dunia maya ini juga mengidentifikasi kerentanan dalam sistem komputer dan mengeksploitasinya untuk melakukan serangan. Jadi itu mungkin pengertian dari security. Nah, mungkin di security attack ini mungkin ada beberapa ancaman atau serangan. Nah, apa saja itu? Untuk ancaman yang diindikasikan oleh security attack atau keamanan serangan terhadap keamanan sistem informasi, keamanan jaringan, nah kan ini suka malah terjadi di era globalisasi saat ini. Jadi untuk kemungkinan ancaman atau tipe-tipe dari ancaman security attack tersebut yang bisa dilakukan oleh penyerang ada 4 ya. Untuk yang pertama adalah interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua adalah intrusion, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan. Jadi admin yang asli itu masih bisa login. Jadi seluruh data belum tentu atau belum berhasil dikuasai oleh jenis keamanan atau jenis serangan ya dari interruption ini. Lalu yang ketiga adalah fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Jadi si penyerang atau interruption itu sudah memberikan objek berupa gambar atau video yang merupakan sudah ditarget di sistem targetnya. Lalu yang keempat adalah modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Ini modifikasi ya.
Jadi pasca serangan ini ada pengaturan yang berhubungan dengan sistem keamanan dalam aplikasi. Lalu dilihat juga dari topiknya, apakah firewall masuk? Nah, seperti biasa ya, firewall sudah termasuk dalam sistem keamanan jaringan, salah satu sistem keamanan jaringan. Nah, untuk firewall sendiri, pengertian dari firewall kan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware atau software ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan benar. Jadi firewall ini kan merupakan tembok atau dinding ya. Jadi bersifatnya untuk melindungi dari internal juga eksternal. Penggunaan dari firewall itu apa? Untuk penggunaan firewall secara umumnya diperuntukkan untuk melayani yang pertama yaitu mesin atau komputer setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan semua yang terdapat pada komputer yang terhubungi. Jadi ketika kita akan mengakses keluar, ini dilindungi oleh firewall untuk penggunaannya. Lalu yang kedua adalah untuk jaringan komputer yang terdiri dari lebih dari satu buah komputer dan berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Jadi firewall itu tidak hanya satu saja, tetapi untuk beberapa jenis topologi juga bisa. Misalkan di perusahaan kan banyak ya, jadi itu menggunakan firewall salah satu untuk sistem keamanan jaringan. Nah, jadi penggunaan firewall secara umumnya adalah seperti itu. Maka fungsinya bagaimana? Untuk fungsi firewall dilihat dari pengertian dan juga penggunaan bisa kita rincikan ya. Untuk yang pertama adalah mengatur dan mengontrol lalu lintas pertukaran data. Jadi yang dari internal atau eksternal ini diatur ya di kontrol lalu lintasnya. Lalu yang kedua adalah melakukan autentikasi terhadap akses. Jadi akan adanya kita itu bakalan mengautentikasi terlebih dahulu untuk akses yang akan kita izinkan atau yang kita blokir oleh firewall itu sendiri. Tujuan untuk melindungi baik dengan benar. Jadi firewall ini kan merupakan tembok atau dinding ya. Jadi bersifatnya untuk melindungi dari internal juga eksternal. Penggunaan dari firewall itu apa? Untuk penggunaan firewall secara umumnya diperuntukkan untuk melayani yang pertama yaitu mesin atau komputer setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan semua yang terdapat pada komputernya terhubungi. Jadi ketika kita akan mengakses keluar, ini dilindungi oleh firewall untuk penggunaannya. Lalu yang kedua adalah untuk jaringan komputer yang terdiri dari lebih dari satu buah komputer dan berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Jadi firewall itu tidak mencakup satu hal saja, tetapi untuk beberapa jenis topologi juga bisa. Misalkan di perusahaan kan banyak ya, jadi itu menggunakan firewall untuk sistem keamanan jaringan. Nah, jadi penggunaan firewall secara umumnya adalah seperti itu. Maka fungsinya bagaimana? Untuk fungsi firewall dilihat dari pengertian dan juga penggunaan bisa kita rincikan ya. Untuk yang pertama adalah mengatur dan mengontrol lalu lintas pertukaran data. Jadi yang dari internal atau eksternal ini diatur ya di kontrol lalu lintasnya. Lalu yang kedua adalah melakukan autentikasi terhadap akses. Jadi akan adanya kita itu bakalan mengautentikasi terlebih dahulu untuk akses yang akan kita izinkan atau yang kita blokir oleh firewall itu sendiri. Lalu yang ketiga, melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Jadi sumber daya jaringan privat atau pribadi ya itu adalah publik. Jadi dilindungi oleh si firewall ini. Nah, lalu yang keempat adalah mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Jadi itu kan di firewall nanti itu ada log ya. Jadi di log itu akan dikelola kembali sehingga jika ada terjadi ganjil ya pergerakan data, oh ini dia di firewall ini
pengelompokan firewall juga terbagi-bagi atau dalam biasa. Untuk pengelompokan firewall di sini, mohon maaf ya saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, tapi saya akan membacakan macam-macamnya saja beserta pengertiannya. Jadi untuk yang pertama jenis-jenis firewall sendiri ada personal firewall, lalu yang kedua ada personal atau firewall network atau network firewall, yang ketiga ada IP filtering firewall, yang keempat ada proxy server. Sebenarnya masih banyak ya, tapi ini yang secara umumnya yang saya bawakan di materi security tech juga untuk singkatnya firewall. Sekian show dari kami kelompok 1. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan atau salah kata yang sudah kami lontarkan dalam pertemuan kali ini.